Oke, kali ini kita akan bahas PT Semen Indonesia Persero Tbk ya, dengan kode saham SMGR. Jadi Semen Indonesia ini kalau kita lihat pergerakannya naik turun ya 5 tahun terakhir. Jadi di tahun 2018 2019 pernah di puncaknya itu sekitar 14.000 ya. Lalu turun di masa pandemi di 6.700, lalu naik lagi ya di tahun 2020 setelah pasca pandemi itu 11.000. Namun sampai sekarang harganya turun ya sampai di Mei 2023 sekarang di sekitaran 5.900 atau 6.000 ya. Oke, kita cocokkan ya untuk pergerakan harga saham SMGR ini dengan ROE-nya. Jadi kalau kita lihat di sini dari 2018 ini sempat turunnya di kuartal 2 ini turunnya, lalu naik lagi di kuartal 3 di sini, lalu turun lagi di 2019 ya, turun di sini, lalu naik lagi di kuartal 4 terakhir 2019 sini, lalu di sini tahun 2020 karena pandemi jadi turun ya, turun di sini pandemi, lalu sempat naik lagi di kuartal 4 2020 sini, lalu turun lagi ya di 2021, lalu sempat naik di akhir 2021 sini ya, lalu turun lagi di kuartal 2 ini, kuartal 2 2022 sini ya, lalu naik lagi di 2002 ini sini, dan sekarang turun ya trennya sini. Oke, kalau kita lihat di sini pergerakan dari saham SMGR dengan kinerjanya bersama ya, kurang lebih hampir sama. Untuk nanti kita bahas prediksi harga saham SMGR nanti ya di ujung video ini, akan kita bahas kemana arah saham SMGR ini dan apa strategi jual belinya, ataupun apakah yang di pucuk layak buat di hold. Oke, nanti kita bahas di akhir. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan prediksi harga saham SMGR, kita lihat dulu ya profil singkat dari SMGR. Jadi SMGR ini bergerak di bidang, ya mungkin udah pada tahu lah ya, pembuatan semen. Lalu untuk dewan komisaris dan direksinya di sini bisa dibaca sendiri. Lalu untuk jumlah saham yang beredarnya 6,75 miliar lembar. Lalu market cap-nya 40,5 triliun, besar ya. Lalu untuk pemegang sahamnya ada pemerintah rakyat Indonesia ya. Jadi ini punya pemerintah, dan sisanya masyarakat 48,80%. Jadi kalau dari segi likuiditas, SMGR ini termasuk saham yang liquid ya, karena market cap-nya besar dan jumlah saham yang beredarnya di masyarakat lumayan besar juga. Jadi nggak ada masalah ya untuk likuiditas SMGR ini. Jadi untuk kalian yang punya modal besar nggak ada masalah karena liquid dan sahamnya bisa dijual belikan dengan mudah. Lalu dari neraca keuangannya, kalau kita lihat di sini asetnya bertumbuh ya. Di 2018 ini ke 2019 asetnya sempat naik ya, naik drastis. Kita lihat ya kenaikan dari aset di tahun 2019 ini, apakah karena ekuiditasnya atau liabilitasnya. Kalau kita lihat dari ekuiditasnya nggak ada kenaikan yang signifikan ya untuk aset ini, ekuitas ini. Jadi aset ini naiknya bukan karena ekuitas ya. Kita cek ke liabilitasnya. Ya ini. Jadi kenaikan aset yang ini kemungkinan karena dari kenaikan dari utang ya di sini. Jadi 2019 SMBR ini melakukan pinjaman utang yang cukup signifikan ya, lumayan besar. Jadi atau mungkin reg issue atau saya kurang tahu ya di tahun 2019 ini, ataupun melakukan utang, kayaknya melakukan utang ya, tambahan utang sehingga liabilitasnya naik. Namun dari 2019 sampai 2023 trennya turun sih, liabilitasnya masih aman. Lalu dari segi DER di sini ya kita lihat ya 2018 naik, 2019 karena utangnya naik. Lalu secara perlahan DER-nya turun ya dari 1,3 sampai 0,8. Jadi masih aman ya di bawah 1 kali DER-nya. Jadi simpulannya untuk DER-nya masih aman dan neraca keuangannya juga masih aman ya. DER-nya di bawah 1 kali artinya kecil kemungkinan untuk SMGR ini gagal bayar ya utangnya. Dan kalau utangnya kecil seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya ya, kalau utangnya kecil maka labanya lebih maksimal, margin labanya lebih maksimal karena nggak kegerus dengan beban utang atau pinjamannya. Oke, itu tadi ya untuk profil dan neraca keuangan SMGR. Oke, kita lanjut ya buat kinerja perusahaan SMGR mulai dari pendapatannya. Kalau kita lihat pendapatan dari SMGR ini sempat naik turun ya. Namun kalau dari trennya bertumbuh ya.
Di kuartal 1 ini turun ya, 19% dibanding kuartal 4 untuk pendapatannya. Lalu beban penjualannya juga sama ya, meningkat. Dan di kuartal 1 ini turun ya, 16% dibanding kuartal 4 2022. Lalu untuk laba bersihnya di sini sempat naik turun ya, untuk laba bersihnya. Jadi kalau kita lihat di kuartal hampir tiap tahun, di kuartal 3 dan kuartal 4 ini ada kenaikan. Ya, jadi kenaikan labanya itu biasanya di kuartal 3 dan kuartal 4. Di kuartal 3, kuartal 4, di kuartal 3, kuartal 4 naik, kuartal 3, kuartal 4 naik, kuartal 3, kuartal 4 naik, dan ini kuartal 3-nya naik, namun di kuartal 4-nya mengalami penurunan sampai sekarang. Jadi beda dengan beberapa tahun yang sebelumnya, di kuartal 3 2022 sampai sekarang ini turun ya. Ya, untuk profit marginnya gitu, kalau kita lihat di sini sekitar 6 sampai 9% ya untuk beberapa tahun terakhir, dan tertinggi itu pernah di 2018 profit marginnya 20%. Lalu dari segi ROE kita lihat juga naik turun ya, untuk ROE per tiap kuartal ini. Kalau kita lihat ROE per tahunnya, SMGR ini sekitar 5 sampai 9% ya ROE-nya. Dan terakhir di tahun 2022 itu 5%. Kalau dari tahun 2023, kalau kita lihat di kuartal 1 ini kan 1,3%. Kalau dikalikan 4 ya mungkin hampir sama ya, 5%. 5% lah kurang lebih. Lalu untuk EPS-nya juga sama ya, turun di kuartal 1 ini semenjak kuartal 3 ini. Hampir sama dengan ROE-nya ya. EPS ini earning per share atau laba per lembar saham. Gitu tadi ya untuk kinerja saham SMGR. Kalau kita lihat semenjak dari kuartal 3 2022 SMGR mengalami penurunan ya untuk kinerja dan laba bersihnya. Oke, kita lanjut ke valuasi. Untuk book value-nya di sini, harga bukunya mengalami bertumbuh ya. Untuk SMGR ini book value-nya bertumbuh. Lalu PBV-nya di sini kalau kita lihat sedikit pelan-pelan mengalami penurunan ya. Di 2018 atau 2019 ini sempat 2,4 kali dan sekarang tinggal 0,8 kali. Jadi SMGR ini murah ya. Sekarang turun tinggal 0,8 kali. Ini karena kan labanya yang terus turun ya. Untuk kinerja yang turun mengakibatkan PBV-nya juga turun di sini. Untuk segi PER juga ya. Untuk PER per tahunnya sekarang tinggal 16 kali. Di sini juga di kuartal 1 ini tinggal 15,7 kali ya. PER juga murah dan harga wajar dari SMGR ini 8.200, tapi sekarang harganya sekitar 6 ribuan kan. Ya, jadi margin of safety-nya 27% dan SMGR ini bisa dibilang saham yang undervalue. Itu tadi ya untuk valuasi SMGR ini masih undervalue. Oke, selanjutnya strategi perusahaan SMGR buat meningkatkan kinerjanya untuk kedepannya. Karena kita tahu SMGR ini kinerjanya menurun ya semenjak kuartal 3 2022 kemarin sampai sekarang. Jadi kita lihat ya, untuk SMGR ini telah menyiapkan sejumlah strategi, yaitu mengoptimalkan utilisasi fasilitas produksi ya. Jadi mengoptimalkan peralatan produksinya ya untuk ya lebih efisien mungkin. Untuk optimalisasi aspek distribusi yang tersebar di Indonesia pada lokasi yang strategis ya dan didukung fasilitas pelabuhan. Jadi mengoptimalkan dari segi distribusi ya agar lebih efisien, hemat dan mungkin lebih cepat ya. Lalu untuk optimalisasi struktur investasi pada anak perusahaan. Jadi SMGR ini punya anak perusahaannya Semen Batu Raja yang sudah diakuisisi yang nantinya akan perkuat jalur distribusi ya. Jadi nanti dia optimalisasi jalur distribusi Sumatera yang merupakan pasar terbesar kedua di Indonesia. Jadi nanti karena SMGR ini pasar kedua terbesarnya dari Sumatera, maka SMGR mengakuisisi Semen Batu Raja dan di sini dia akan mengoptimalkan Semen Batu Raja ini dari segi distribusinya. Jadi sehingga nanti lebih untuk distribusi semen di Sumatera lebih optimal lah ya. Lalu untuk menekan beban hutang ya, jadi SMGR ini pelan-pelan menekan biaya hutang ya biar labanya lebih maksimal. Lalu menaikkan harga jual semen ya guna menghindari ya, pokoknya dia naikin harga semen lah ya. Lalu untuk prospek bisnisnya ya ada IKN juga ya harapannya ke depan. Kalau IKN-nya jadi ataupun berlanjut kemungkinan jadi istilahnya peluang lah buat SMGR ini untuk mendapatkan pendapatan atau prospeknya cerah ya.
Untuk kompetitornya di sini ada semen Holcim, semen 3 roda, dinamik, semen Padang ya. Dan untuk integritasnya SMGR ini buktikan mampu meningkatkan kinerja SMGR ya tengah berbagai tantangan berat industri semen. Dari ya SMGR ini lumayan ya untuk manajemennya, karena di tengah kondisi batubara lagi naik, SMGR masih mampu meningkatkan kinerjanya ya. Untuk informasi, SMGR juga transparan ya, dan transparan dalam memberikan informasi yang relevan terkait perusahaan, lalu serta tidak adanya berita pelanggaran hukum ya. Dan untuk SMGR ini dari jadi dari segi GCG, kompetitor, dan prospek serta strategi, SMGR nggak ada masalah ya. Kita harapkan nanti dengan strategi SMGR ini, kerja dari SMGR ini lebih baik. Oke, kita lanjut ya untuk arus kas SMGR ini. Kalau lihat dari aktivitas operasinya, SMGR ini positif ya, artinya uang yang masuk lebih besar dibandingkan uang yang dikeluarkan SMGR untuk aktivitas operasinya. Tidak ada masalah. Lalu untuk aktivitas investasinya di sini negatif, artinya bagus ya. Artinya SMGR mengeluarkan dana untuk kegiatan investasinya, mungkin tadi ya mengakuisisi mengakuisisi perusahaan ya, salah satunya Semen Batu Raja, ataupun melakukan inovasi dari segi utilitas dan lain-lain lah. Jadi untuk aktivitas investasinya SMGR nggak ada masalah. Lalu untuk aktivitas pendanaan, memang di sini di tahun 2019 di sini positif ya, artinya SMGR melakukan penambahan utang. Sedangkan ini negatif, artinya SMGR melakukan pembayaran utang ya, atau pembayaran cicilannya atau pengurangan utang. Oke, dari segi sini walaupun ada kegiatan penambahan utang, di sini SMGR menggunakan utangnya dengan baik ya. Jadi untuk arus kasnya SMGR tidak ada masalah. Lalu dari segi dividen di sini, kalau kita lihat dividen per lembarnya dari 2020 sampai 2023 ini dividen per lembarnya naik ya. Dan dividen payout ratio-nya juga naik dari 40%, sekarang udah 60% ya, lumayan besar dividen payout ratio-nya, artinya 60% laba dari 60% dari laba tahun lalu ya, tahun 2022 dijadikan dividen, cukup besar ya. Untuk dividen yield-nya terakhir di tahun 2023 ini 4% ya, mengalami kenaikan dividen yield-nya. Itu tadi ya untuk arus kas dan informasi dividen SMGR. Oke, kita lanjut ya untuk prediksi harga saham SMGR. Sekarang harganya turun. Apakah nanti di kuartal 2, kuartal 3 ini akan naik? Menurut prediksi saya ya, sekarang SMGR ini turun. Permasalahannya karena satu, harga batu bara naik ya, jadi turun. Dan sekarang harga batu bara sudah turun. Nah, dan kedua, ada masalah yang kedua, SMGR ini masalah oversupply ya, semennya. Jadi untuk sampai sekarang saya rasa permasalahan oversupply ini masih berlanjut ya, karena permintaannya turun. Yang kedua, untuk masalah oversupply ini mungkin kalau nanti IKN masih berlanjut, yaitu katalis positif lah untuk masalah yang oversupply itu. Cuman untuk sekarang saya belum ada informasi untuk informasi atau berita dari SMGR ya terkait masalah oversupply itu. Jadi kemungkinan untuk SMGR ini kinerjanya akan tetap ya untuk kuartal 2 atau kuartal 3 ini. Masalah efisiensi batubara udah nggak ada masalah, mungkin harganya turun, jadi walaupun nggak turun banget ya, tapi dari segi beban pokok penjualannya udah turun lah. Tinggal yang masalah oversupply itu. Jadi kalau masalah oversupply itu belum selesai, ya kemungkinan SMGR produksinya ya nggak bisa maksimal. Jadi perkiraan saya harga SMGR ini masih di sekitar sini ya. Mungkin sideways lah ya, di sekitar 5.000 sampai 6.000 ya untuk SMGR ini, kecuali nanti ada katalis positif atau berita bahwa masalah oversupply ini dan tidak ada masalah. Ya mungkin saya rasa di kuartal 3 atau kuartal 4 inilah mungkin SMGR udah mulai bangkit ya, kalau masalah oversupply-nya udah tidak ada masalah. Jadi prediksi saya di sekitar 6.000 sampai ya paling 6.000 7.000 lah untuk SMGR ini. Jadi untuk kalian yang mau masuk SMGR ya bisa dibilang sekarang udah murah ya. Bisa dibeli di harga 5.700 ataupun 5.900, ini udah murah, bisa dicicil karena ya ini udah bawah sekali ya. Udah murah sekali SMGR ini. Dan jika kalian yang udah beli terlanjur beli ya atau dinyangkut di pucuknya, ya kalau terlalu porsinya terlalu besar ya hold aja dulu.
hold aja dulu, nanti kalaupun ada berita atau sentimen positif bisa di up price down ya nanti di kuartal 2 atau kuartal 3 nanti. Ya, nanti saya akan update di kuartal 2 atau kuartal 3 ini apakah nanti kinerjanya akan naik. Nah, kalau kinerjanya udah mulai naik, baru situlah kita boleh mulai masuk ataupun up price down. Jadi untuk kalian yang belum masuk, ya bisa sih cicil sekarang. Tapi untuk ini SMGR untuk jangka panjang ya. Kalau untuk karena kita nggak tahu ya masa oversupply-nya sampai kapan. Jadi itulah intinya. Bisa beli sekarang ataupun yang nyangkut bisa tunggu nanti kalau udah kinerja membaik baru average down di sekitar sini. Oke ya, SMGR. Jadi intinya prediksi saya masih sekitar sini ya sideways, dan untuk sekarang udah bisa dicicil, dan untuk yang nyangkut bisa di average down sekarang nggak masalah, atau mau nunggu kinerjanya nanti membaik juga nggak ada masalah. Oke, itu tadi, terima kasih sudah menonton ya. Nanti kalau ada update di kuartal 2 atau kuartal 3 akan kita update untuk SMGR ini. Oke, terima kasih.